wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali dalam kuliah ekonomi Islam kita, edisi yang terakhir 29 Januari tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah tidak terasa kita masuk kepada pertemuan yang terakhir ya. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang hukum pertanahan dalam sistem ekonomi Islam. Tentu saja bersama guru kita Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membuka pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas dan amal kita. Ya, kita sapa dulu ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, khair. Iya. Seminggu nggak ketemu nih. 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Ya, 3 minggu Ustadz. Alhamdulillah. Iya, aktif juga, sibuk juga di ISN Ustadz. Urus banjir Ustadz. Ya, bantu-bantu aja. Iya, baik. Alhamdulillah ya, semoga Ustadz dan Ustadz sekeluarga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga dari musibah banjir insyaallah. Ya baik Ustadz, selanjutnya saya langsung saja persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa huddatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Kita dikumpulkan dalam majelis yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama luruskan niat bahwa kita berada dalam majelis ini adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita ingin selalu taat kepada Allah berdasarkan ilmu. Jamaah mitra rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa apa tidak terasa ini? Kita sudah memasuki pertemuan ke-16 di dalam kuliah informal ekonomi Islam, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syar'iyyah. Akan ada apa setelah ini? Mungkin nanti ditunggu dari pengurus-pengurus di MITS ya, informasinya nanti akan seperti apa. Tapi seperti yang kami sampaikan, mulai dari bulan Februari nanti, kita tidak lagi di hari Jumat pagi. Ya, kemungkinan besar kita akan berpindah ke Kamis sore ya. Hari Kamis biasanya puasa, Senin Kamis. Jadi kalau kajian menjelang berbuka puasa sunnah, mungkin kita akan pindah ke sore hari, insya Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kita bisa terus menjaga hati kita, memanage hati kita, karena urusan hati itu sesuatu yang sulit, ya. Meskipun fikihnya benar, hatinya nggak benar kan sulit itu, ya. Jadi dua-duanya harus benar, ya. Fikihnya benar, tapi juga niat-niat dan juga amal-amal hati itu harus selalu kita perbaiki juga. Selain dengan amal-amal fisik. Karena memang amal-amal hati itu sangat halus, ya. Sangat halus yang bisa merusak amal-amal fisik kita. Orangnya terlihat sholat, akan tetapi tidak ada nilai di sisi Allah. Orangnya terlihat pengajian, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Karena apa ya? Karena amal hati yang harus kita perbaiki. Ya, bisa jadi karena riya, ya, bisa jadi karena sombong, dan seterusnya. Maka itu harus kita luruskan niat kita dalam majelis ini, bahwa kita ingin belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pertemuan ke-16 ini insyaallah kita akan membahas materi atau tema terakhir yang direncanakan, ya, yaitu tentang hukum pertanahan dalam sistem ekonomi Islam. Slide share-nya sudah tampil ya? Sudah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Baik, di dalam pembahasan kita pagi hari ini tentang hukum pertanahan, ini salah satu yang menjadi faktor produksi di dalam sistem ekonomi Islam, dan perhatian Islam terhadap ahkamul ardh atau hukum-hukum terkait dengan tanah itu juga banyak, ya, sehingga nanti kita batasi saja pembahasannya dalam hal-hal yang penting, ya, terkait dengan hukum pertanahan. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang penting, karena tanpa ada tanah tentu saja kita sulit untuk berproduksi, ya. Tidak ada tempat untuk membangun, ya, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang tidak mudah, ya, untuk kemudian berproduksi, beraktivitas tanpa kejelasan dari hukum-hukum tanah yang akan ditempati oleh usaha-usaha. Baik, pembahasannya akan kita batasi terkait dengan yang pertama, nanti kita akan bahas status tanah di dalam Islam, kemudian bentuk-bentuk kepemilikan atas tanah, kemudian jenis kepemilikan atas tanah, sebab kepemilikan tanah, dan hukum pemanfaatan dari tanah. Ini yang menurut kami penting untuk bisa dipahami, mulai dari kita memahami bagaimana tanah itu, bagaimana bentuknya, kemudian jenis kepemilikannya seperti apa, dan sebab serta pemanfaatan. Kita mulai dari yang pertama dulu tentang status tanah. Di dalam Islam, status tanah itu ditentukan berdasarkan pembebasan atau futuhat yang dilakukan oleh daulah Islam. Ya. Jadi sejak daulah Islam pertama di Madinah, kemudian diikuti oleh Khulafaur Rasyidun, ya, para khilafah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh khilafah setelahnya, telah terjadi pembebasan, ya, futuhat, ya, pembebasan terhadap negeri-negeri yang mengakibatkan di negeri-negeri tersebut kemudian status tanahnya itu ditentukan berdasarkan jenis futuhatnya, ya, sehingga tanah-tanah itu kemudian akan memiliki hukum-hukum tersendiri, ya, setelah futuhat itu dilakukan. Itu tuh terjadi sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, daulah pertama di Madinah, sampai kemudian 1924 ketika khilafah terakhir di Turki itu diruntuhkan oleh pengkhianat kaum muslimin, yaitu Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam futuhat atau pembebasan itu, ya,
cara futuhat itu ada dua. Cara pembebasan negeri-negeri dari kekafiran, dari kekufuran. Jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ingin menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam. Bagaimana mungkin rahmat Allah itu bisa tersebar ke seluruh alam kalau tidak dilakukan pembebasan-pembebasan terhadap negeri-negeri yang menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu negeri-negeri itu harus dibebaskan. Ya, dakwah harus masuk ke sana, rakyatnya harus tahu dengan Islam, sehingga rakyatnya memilih ingin menyembah Allah atau tidak menyembah Allah. Karena dengan pilihan itulah Allah nanti akan menghukum kita, ya, atas pilihan bebas kita itu. Ya, Allah telah menyatakan, ya, bahwasanya pilihan bebas itulah nanti yang akan menjadi penentu bagaimana pahala dan dosa diberikan. Ya. Pengadilan di akhirat ditegakkan itu karena pilihan bebas kita di dunia, bukan karena paksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah negeri-negeri itu harus kemudian disampaikan dulu informasi tentang Islam. Karena ketika orang tidak memperoleh informasi tentang Islam, maka dia tidak bisa dihukumi dengan Islam. Oh, dia tidak tahu dengan Islam. Ya, kalau ada orang di pedalaman, tidak pernah keluar, nggak tahu ada kehidupan lain selain di dalam itu, di dalam hutan belantara itu, kemudian dia meninggal dunia, maka tidak ada hukum buat dia. Karena dia tidak tahu tentang Islam. Ya. Tapi kalau orang sudah tahu tentang Islam, dia tidak memeluk Islam, maka dia bisa dihukumi sesuai dengan pilihan bebasnya itu. Nah, oleh karena itulah Islam akan membebaskan setiap negeri di seluruh dunia dengan cara futuhatnya. Ada dua cara futuhat di dalam Islam, yaitu dengan damai dan dengan perang. Ya. Dengan perang, itu artinya ketika suatu negeri disampaikan seperti Rasulullah SAW mengirimi negeri-negeri Romawi, ya, raja-raja Romawi dengan surat-surat masuklah ke dalam Islam. Ya. Ya. Kalau dia menerima surat itu dan memberikan akses, ya, untuk mendakwahkan Islam di negeri tersebut, maka masuknya dengan damai. Tapi kalau kemudian raja-raja itu menolak, bahkan membunuh mungkin dengan utusan Nabi SAW yang membawa surat itu, maka yang diumumkan adalah perang. Ya. Kita tidak membahas tentang fikih perang dan juga fikih tentang perdamaiannya, kita akan membahas tentang tanahnya. Ya. Nah, ketika kemudian futuhat itu terjadi karena peperangan, mengangkat senjata, mengerahkan pasukan, ya, maka negara itu tanah-tanahnya akan berubah ketika sudah ditaklukkan, ya, sudah dibebaskan akan berubah menjadi tanah khorijiyah. Ini status tanahnya. Tanah khorijiyah itu adalah negeri-negeri yang ditaklukkan oleh daulah Islam melalui futuhat perang. Ya. Maka tanah-tanahnya disebut tanah khorijiyah. Mereka yang tinggal di sana harus membayar yang namanya kharaj, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, kalau futuhatnya itu dengan cara damai, artinya tidak dengan mengangkat senjata, tidak dengan peperangan, raja-rajanya itu menyerahkan urusan kepada Islam untuk diatur dengan Islam, maka tanahnya nanti akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanah usyriyah. Yang kedua itu adalah tanah khorijiyah, tergantung kesepakatan dengan penduduk negerinya. Ya. Yang pertama tanah usyriyah itu ketika Islam masuk ke sana dengan damai, dengan dakwah, ya, seperti Indonesia, Nusantara, itu masuk dengan damai, tidak terjadi peperangan, tidak masuk dengan persenjataan, maka negeri-negerinya, tanah-tanah di negeri tersebut disebut dengan tanah usyriyah. Ya, apa beda tanah usyriyah dan khorijiyah nanti kita jelaskan. Sedangkan kalau kemudian mereka itu raja-rajanya kemudian disurati, kemudian menyatakan bahwasanya mereka takluk dengan daulah, maka
mereka ini ya mungkin takluknya itu mungkin karena takut ya, karena takut wah pasukannya ternyata besar begitu itu maksudnya ya. Tapi tidak terjadi peperangan ya. Tapi mereka menyerahkan karena tadi ada khawatir, ada takut dan seterusnya sehingga masuk itu tidak dengan perang, maka rakyatnya atau negara itu ya, negerinya kemudian diberikan pilihan sesuai perjanjian dengan daulah. Kalau perjanjiannya itu mengatakan bahwasanya tanah-tanahnya itu menjadi milik kaum muslimin, maka disebut dengan tanah kharijiyah yang tetap. Ya. Tanah kharijiyah yang tetap. Karena kesepakatannya adalah tanah di sana itu adalah milik kaum muslimin. Maka ini menjadi kharijiyah tetap. Sama dengan kharijiyah karena perang. Tapi kalau perjanjiannya itu adalah tanah-tanah di sana silahkan ditempati dan milik mereka, ya, selama mereka kafir maka tetap menjadi tanah kharijiyah. Kalau mereka masuk Islam maka berubah menjadi tanah usriyah. Ya, jadi tanah itu adalah tetap milik mereka selama mereka itu masih kafir maka masih tanah kharijiyah. Tapi kalau mereka masuk Islam itu kemudian berubah menjadi tanah usriyah. Karena tanah kharijiyahnya menjadi tanah kharijiyah yang tidak tetap. Ya. Kalau mereka jual tanah itu orang kafir memiliki tanah, kemudian dia menjual kepada seorang muslim pada perjanjian bahwa tanah kharijiyah itu adalah milik mereka. Ketika dijual kepada seorang muslim maka berubahlah juga menjadi tanah usriyah. Jadi ketika itu dimiliki oleh seorang muslim, baik karena dia masuk Islam atau karena dijual atau karena dihibahkan kepada seorang muslim, ya maka dia berubah menjadi tanah usriyah. Ya, kalau kesepakatannya adalah tanahnya ketika ditaklukkan secara damai itu adalah milik mereka. Ya, tapi mereka wajib membayar kharaj. Ya. Tapi kalau ditetapkan bahwa tanah itu adalah milik kaum muslimin, maka selamanya akan tetap menjadi tanah kharijiyah sampai hari kiamat. Sebagaimana perang. Jadi damai di sini pun ada dua kemungkinan, yaitu diutusnya para dai masuk tanpa halangan, ya sehingga kemudian mereka negeri-negerinya masuk Islam secara mandiri, ya kemudian takluk di bawah daulah tanpa harus dikerahkan pasukan, maka ini tanahnya tanah usriyah. Tapi damai itu juga bisa terjadi, sudah disiapkan pasukan, akhirnya mereka yang awalnya mau melawan nggak jadi melawan gitu ya. Takut ternyata besar, kalah terus gitu ya. Masuk dengan damai, maka tanahnya nanti disesuai dengan perjanjian. Ya, ditaklukkan itu sesuai dengan perjanjian. Apakah menjadi tanah kharijiyah milik mereka, ataukah tanah kharijiyah milik kaum muslimin. Kalau kharijiyah milik kaum muslimin, maka selamanya akan jadi tanah kharijiyah. Tapi kalau kharijiyahnya itu tidak tetap, maka akan berubah menjadi tanah usriyah ketika dia masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim. Nah, demikian status tanah. Ya, jadi negeri-negeri yang ada di dunia ini selama sejak zaman Nabi sampai 1924 itu sudah ditetapkan. Ya, sudah ada daerah-daerah mana yang kharijiyah, mana yang usriyah. Sehingga nanti kalau Islam tegak kembali, daulah Islam itu tegak kembali, maka inventarisasi saja kembali mana yang usriyah, mana yang kharijiyah begitu. Ya. Sampai dengan 1924. Sedangkan tanah-tanah yang belum dibebaskan, berarti status tanahnya belum ada sebutan usriyah ataupun kharijiyah. Seperti Amerika Serikat misalnya, ya itu belum ada statusnya, apakah usriyah ataukah kharijiyah. Eropa, ya, sebagian besarnya itu belum ada statusnya juga usriyah apa kharijiyah. Gitu. Nah ini status tentang tanah. Kemudian bentuk kepemilikan atas tanah. Bahasan kita yang kedua itu adalah bentuk kepemilikan atas tanah. Kita memahami fakta tanah itu adalah al-ainnya, yaitu zat fisiknya. Jadi tanah itu ada punya fisik, ini disebut dengan raqabah. Kemudian ada manfaat. Tanah itu memiliki manfaat, kegunaan.
Jadi tanah itu ada dua, ada zat fisiknya, ada manfaatnya, ada rokobahnya, ada manfaatnya. Nah, di dalam Islam dibedakan, ya. Bisa jadi kepemilikannya itu adalah milik yang lain, sedangkan manfaatnya itu digunakan oleh yang lain, bukan dengan model sewa, bukan. Ya kalau sewa iya ya, kalau sewa tanah begitu kan, sewa tanah bangun ruko misalnya, itu milik tanahnya milik kita, manfaat tanahnya milik yang menyewa gitu kan. Nah, tapi fakta tanah yang kita bahas di sini adalah al-ainnya itu atau rokobahnya itu nanti adalah milik negara, sedangkan manfaatnya atau itu digunakan oleh orang-orang yang tinggal di negeri tersebut. Jadi dalam syariat Islam itu ada dua, ya. Yang pertama kepemilikan atas manfaatnya saja, dan yang kedua adalah kepemilikan sekaligus atas rokobahnya dan manfaatnya sekaligus. Nah ini adalah dua jenis kepemilikan atas tanah di dalam Islam. Hanya memiliki manfaatnya saja atau memiliki zat fisiknya, rokobahnya sekaligus manfaatnya. Jadi fakta tanah itu di dalam Islam dilihat seperti itu. Nah, apa yang kemudian hanya memiliki rokobah saja, zat fisik? Ya. Tanah-tanah khorijiyah. Nanti tanah-tanah khorijiyah, tanah-tanah yang ditaklukkan dengan cara damai, tapi dengan perjanjian atau dengan cara perang. Contohnya adalah India, Pakistan, Kashmir, Bangladesh, Afghanistan, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, ini contoh saja. Sebagian nanti list itu silakan dipelajari di kitab-kitab terkait dengan Kharij. Ya. Nah ini adalah negeri-negeri yang pernah ditaklukkan oleh Daulah Islam, maka tanah-tanahnya itu selamanya menjadi tanah Kharijiyah. Ya. Kemudian ada tanah Ushriyah, ini Nusantara. Di antaranya adalah Singapura, Patani, Filipina, ya, Indonesia, Malaysia, dan Jazirah Arab. Ini adalah tanah-tanah Ushriyah. Nah, tanah-tanah Usriyah rokobah atau zatnya ada pada tanah Kharijiyah dan tanah Usriyah ini, ya. Kalau tanah Kharijiyah ini adalah milik negara yang menjadi hak kaum muslimin. Ya, ketika daulah tegak. Maka ini akan ada kharaj yang wajib dibayarkan. Ya. Kharaj itu adalah bayaran atas tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, baik dia orang kafir ataupun orang muslim. Kalau dia tinggal di tanah di India, Pakistan, maka mereka ini muslim ataupun kafir itu nanti tetap kemudian ada kharaj. Ya. Karena mereka tinggal di tanah Kharijiyah. Kemudian ada tanah Usriyah. Nah, tanah Usriyah ini adalah milik individu, bisa jadi, milik umum bisa jadi, milik negara bisa jadi. Tergantung nanti kondisi tanah. Sedangkan ini hanya satu saja, ini adalah milik negara kalau sudah tanah Kharijiyah, ya itu pasti milik negara. Kenapa? Ya karena nanti mereka akan membayar kharaj yang akan masuk ke dalam pos kharaj. Ya. Nah, sedangkan tanah Usriyah itu kepemilikannya bisa jadi milik individu, bisa jadi milik umum, bisa jadi milik negara. Ya, ini tentang rokobah, tentang zatnya tanah. Jadi zat tanah Usriyah itu bisa jadi milik individu, bisa jadi milik umum, bisa jadi milik negara. Sedangkan zat tanah Kharijiyah itu adalah milik negara. Zat tanahnya, rokobahnya. Ya. Tapi negara bisa memanfaatkan sendiri atau bisa kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya adalah tentang manfaat. Manfaat dari tanah Kharijiyah ya, dan manfaat dari tanah Usriyah. Kalau tanah Kharijiyah itu bisa saja dimanfaatkan oleh individu, bisa jadi manfaat umum, bisa jadi negara terkait dengan manfaatnya. Sedangkan tanah Usriyah juga demikian, ya, bisa jadi milik individu, bisa jadi umum, bisa jadi negara. Jadi rakyat-rakyat di India, di Pakistan, ya, mereka itu hanya memiliki manfaat dari tanah, tapi tidak memiliki ainnya, zat tanahnya itu tidak. Yang memilikinya adalah negara. Sedangkan tanah Usriyah, ya, itu rakyat-rakyat di negeri-negeri yang merupakan tanah Usriyah, dia memiliki manfaatnya sekaligus juga rokobahnya, zatnya. Itu yang membedakan antara tanah Kharijiyah dan tanah Usriyah. Jadi secara manfaat, orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang tadi disebutkan sebagai tanah Kharijiyah,
mereka hanya memiliki manfaatnya saja, ya, tapi tidak memiliki rokobahnya, tidak memiliki zat dari tanah itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sedangkan jenis kepemilikan tanah yang tadi disebutkan milik individu, milik umum, dan milik negara, maka kita bisa melihat bahwa tanah-tanah kharijiyah ataupun usriyah tadi bisa jadi dia berupa pantai, ya, tanah tak bertuan, ya, baik benar-benar tanah mati atau tanah yang ditinggalkan, gurun misalnya, gurun Sahara, tanah endapan air, dan as-sawafi, ya, tanah tak bertuan dari hasil penaklukan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat, ya, yang memiliki pejabat-pejabat, panglima perang, ya, presidennya misalnya. Nah, ini tanah-tanah sawafi, tanah-tanah yang kemudian dikuasai oleh negara. Nah, itu hak milik negara. Sedangkan hak milik umum itu adalah tanah-tanah yang mengandung bahan-bahan tambang. Ya, mengandung bahan-bahan tambang, emas, perak, dan seterusnya, batu bara, minyak bumi. Nah, itu semua adalah hak milik umum. Ya, ini contoh. Ya. Kemudian hak milik yang individu itu bisa berupa lahan pertanian, pertokoan, ya, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Ini yang menjadi hak milik individu dari tanah-tanah yang kharijiyah maupun usriyah. Nah, jadi jenis kepemilikan tanah itu nanti akan dilihat, ya, sesuai dengan hukum kepemilikan, ya. Hukum harta-harta kepemilikan yang sudah kita pernah bahas, ya. Yaitu harta kepemilikan umum, negara, dan individu. Nah, tanah pun mengikuti terkait dengan jenis harta di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, ini contoh, ya, pendataan tanah dari aspek kepemilikan. Ada pantai gurun tadi, ya, ini hak milik negara, yang mengelola juga negara. Kemudian ada ladang hutan, ya. Nah, ini karena hutannya di Kalimantan ini, di Banjarmasin ini dibabat. Antara perkotaan dengan tambang itu lebih luas tambang. Ya. Antara pemukiman dengan tambang itu lebih luas tambang kalau kita lihat dari foto satelit. Ya. Oleh karena itu, karena tambangnya menghancurkan hutan-hutan, maka ketika hujan ya banjir. Nah, itu adalah milik umum, bukan milik negara. Hak miliknya adalah milik umum. Baik dia tanah kharijiyah maupun tanah usriyah. Kalau dia mengandung ini, baik tanah kharijiyah maupun usriyah, maka tetap dia milik umum. Yang mengelola harus negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta. Nah, kemudian ada misalnya ini, ya, lahan pertanian itu bisa saja dimiliki oleh individu, bisa juga dimiliki oleh negara. Perumahan juga begitu, bisa jadi perumahan itu milik individu ataupun perumahan milik negara. Ya. Bisa saja kemudian negara membuat perumahan khusus untuk pegawai misalnya, pegawai negara, jadi rumah-rumah dinas. Maka itu adalah lahannya milik negara, juga pengelolanya negara. Pasar itu adalah milik umum, baik di tanah kharijiyah maupun usriyah, ya, yang mengelola adalah negara. Sedangkan tempat-tempat fasilitas umum seperti masjid, sekolah, ya, rumah sakit, jalan raya yang dimiliki oleh negara itu adalah milik umum, hak milik umum yang mengelola negara. Nah, ini baik dia di tanah usriyah maupun di tanah kharijiyah. Ya. Kepemilikannya dan kepengelolaannya itu tidak berubah sesuai dengan aturan kepemilikan umum dan negara di dalam Islam. Baik, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang bagaimana kita bisa memiliki tanah di dalam hukum syariat Islam. Yang pertama adalah sebab kepemilikannya itu dengan cara menghidupkan tanah mati. Ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang menghidupkan tanah mati. Yang kedua adalah jual beli, berarti jual beli terhadap tanah.
tentu saja itu akan mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Dan itu bisa terjadi pada tanah khorijiyah dan tanah usriyah. Kalau terjadi pada tanah usriyah, maka jual belinya itu mengakibatkan perpindahan rokobah sekaligus manfaat. Zat fisiknya sekaligus manfaatnya itu berpindah. Tapi kalau di tanah khorijiyah yang permanen, khorijiyah yang abadi, ya, jual beli boleh dilakukan. Meskipun dia itu bukan pemilik rokobah. Ya, orang non-muslim ya di tanah khorijiyah yang permanen, dia hanya memiliki manfaat, tapi dia bisa menjual manfaat itu kepada orang lain. Ya. Nah, ini tentang hukum tanah. Jadi ketika orang lain membeli tanah itu, ya kalau dia khorijiyah permanen, muslim ataupun non-muslim, status tanahnya tidak berubah, tapi kepemilikan terhadap manfaatnya itu berubah. Ya. Nah, itu jual beli. Ijarah juga mungkin, ya. Kalau diupahnya dengan tanah, mengerjakan sesuatu diupahnya dengan sebidang tanah, begitu maka itu akan terjadi perpindahan kepemilikan terhadap tanah. Nah, kasusnya sama dengan jual beli, tergantung tanah khorijiyah atau usriyah. Kalau usriyah berarti rokobah dan manfaah berpindah. Tapi kalau tanah khorijiyah permanen, maka hanya manfaah saja yang berpindah. Ya. Itu jual beli. Atau bisa jadi karena hibah dan hadiah. Ya. Dihibahkan tanah khorijiyah ataupun usriyah, atau dihadiahkan tanah usriyah ataupun khorijiyah, itu mengakibatkan kepemilikan pada orang yang menerima hibah atau hadiah itu. Statusnya sama. Khorijiyah berarti hanya memiliki manfaatnya, sedangkan usriyah berarti memiliki zatnya dan juga manfaatnya sekaligus. Waris. Ya. Waris ini memindahkan kepemilikan atau menjadi sebab kepemilikan. Ya, orang yang meninggal dunia, maka dia bisa mewariskan tanah. Tapi orang kafir tidak bisa mewariskan tanah kepada seorang muslim. Ya. Kalau orang tuanya kafir, kemudian meninggal, punya anak yang muslim, ya, maka tidak bisa kemudian tanah itu menjadi waris bagi anaknya yang muslim. Begitupun sebaliknya. Anaknya yang muslim meninggal dunia tidak bisa mewariskan kepada orang tuanya yang tidak muslim. Kalau ini kita sudah mafhum ya tentang jual beli, ijarah, hibah, hadiah, waris. Saya tidak perlu mendetailkan terkait dengan ini. Saya ingin membahas tentang menghidupkan tanah mati. Ya, menghidupkan tanah mati. Nah, menghidupkan tanah mati ini berdasarkan dalil-dalil ya. Kebolehan kepemilikan dengan menghidupkan tanah mati atau ihya'ul mawad itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, man ahya ardon maitah fahiyalahu. Ya, ardon maitatan fahiyalahu. Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Di sini punya syarat ya. Punya syarat. Syaratnya adalah ahya ardon maitatan. Ya, sebelum memiliki itu berarti harus dihidupkan dulu. Oleh karena itu menggunakan huruf fa di situ. Ya, fa yang bermakna akibat. Ya. Jadi akibat dari dia menghidupkan ahya ardon maitatan fahiya lahu, maka baginya lah tanah itu. Nah, tanah mati itu. Ini yang pertama, hadis tentang man ahya. Kemudian yang kedua, man a'mara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu. Man a'mara, siapa saja yang memakmurkan tanah. Ya laisat, nah di sini juga ada syarat ya, laisat li ahadin yang bukan milik seseorang pun ya, fahuwa ahaqqu, sama. Ya, fa-nya di situ juga fa yang berdasarkan syarat. Siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, berarti tanah ini tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan, maka tanah itu adalah miliknya. Dia yang berhak. Ya, laisat li ahadin fahuwa ahqqu. A'mara ini adalah
aktivitas memakmurkan, entah menanami, ya, entah kemudian membersihkan, entah kemudian menjadikannya peternakan, menjadikannya kolam-kolam ikan misalnya, itu termasuk dalam aktivitas memakmurkan. Atau membangun bangunan di atasnya, yaitu termasuk aktivitas man a'mara ardan. Ya. Maka tanah itu menjadi, tapi tanah yang tidak bertuan. Nggak boleh kalau sudah ada tanda-tanda orang memilikinya. Sudah ada tanaman di situ, sudah ada bangunan orang, kemudian kita datang, saya makmurkan. Itu nggak boleh. Ya. Ya, ini harus tanah yang tidak bertuan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang saya ambilkan contoh-contoh hadis ini adalah adanya perbedaan aktiviti, tapi yang dimaksudkan sama. Yang pertama tadi kan man ahya. Yang kedua hadisnya man a'maro. Yang ketiga ini man ahatta ha'ilton ala ardin fahiyalahu. Barang siapa yang mendirikan pagar, ya, memagari sebidang tanah dari tanah-tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, jadi ada 3 aktivitas tuh yang bisa menghidupkan tanah yang tidak, tanah mati itu tanah yang tidak punya pemilik, tanah yang belum didatangi, ya. Tanah baik itu dekat dengan perkotaan ataupun jauh dengan perkotaan, hukumnya sama. Itu tanah yang tidak bertuan, ya. Kalau diihya, ya dihidupkan, dilakukan aktivitas di atasnya, dimakmurkan atau dipagari, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, ini yang disebut dengan menghidupkan tanah mati. Ya. Itu tanah-tanah yang tidak bertuan. Makanya hukum pertanahan ini menjadi hal yang krusial ketika daulah Islam itu nanti tegak. Karena tanah-tanah yang ada sekarang itu banyak tanah-tanah yang dimiliki secara ilegal. Ya. Itu harus dikembalikan itu. Yang tanah-tanah yang dimiliki secara ilegal oleh para pengusaha-pengusaha itu, maka itu harus dikembalikan kepada daulah. Kalau sudah dikembalikan kepada daulah, itu tanah milik daulah. Semuanya milik daulah. Jadi hukum asalnya se-Indonesiaan ya, se-Indonesiaan. Itu hukum asal tanahnya adalah tanah milik usriyahnya, itu tanah milik orang-orang yang sudah memilikinya sejak asal turun-temurun. Kalau tanah-tanah yang belum dimiliki, maka itu adalah milik daulah seluruhan. Ya. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang kemudian datang menghidupkannya, ya itu jadi miliknya. Ya. Jadi milik dia tanah itu, dan daulah akan memberikan yang dihidupkan tadi oleh orang itu. Ya. Jadi silakan saja nanti akan ada daerah-daerah yang ditetapkan oleh daulah bahwa daerah ini daerah tak bertuan misalnya. Ya, silahkan kemudian kalau ada yang mau menghidupkan tanah di sana, maka akan jadi miliknya. Nah, jadi begitu secara teknis. Ya. Kemudian yang terakhir pembahasan kita itu adalah tentang bagaimana memanfaatkan apa yang sudah dimiliki tadi. Ya. Nah, hukum pemanfaatan tanah ini ada seluruh tanah itu milik sendiri ataupun yang khauriziyah tadi itu boleh dimanfaatkan untuk apa saja, yang ditasarruf untuk apa saja. Ya, mau ditanami, ya, mau dijadikan perumahan dan seterusnya, silahkan saja. Jadi hukumnya boleh apapun yang dilakukan atas tanah, dijual, disewakan dan seterusnya. Ya. Tapi ada beberapa hukum yang harus diikuti sebagai pengecualian dari kebolehan yang umum. Yaitu yang pertama adalah larangan menyewakan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua, hukum tentang musaqah perkebunan. Ini dalam pemanfaatan tanah. Yang ketiga adalah hilangnya kepemilikan karena ditelantarkan selama 3 tahun. Nah, selain ini maka silahkan saja memanfaatkan tanah itu ya sesuai dengan keperluan, ya, kebutuhan yang memang akan dilakukan terhadap tanah. Kita bahas satu persatu dari 3 hal ini.
Yang pertama adalah larangan penyewaan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyahuda li ardi ajrun au hadun. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang ayyahuda mengambil lil ardi terhadap tanah ajrun au hadun. Rasul telah melarang pengambilan sewa terhadap tanah lil ardi, baik dengan ajrun, dengan sewa, bayaran sewa tertentu, au hadzun, ataupun dengan bagi hasil. Ya, jadi dari ajrun itu harga sewa, sedangkan hadzun itu adalah bagi hasil, ya, dari lahan pertanian itu. Jadi dalam hadis itu jelas ada pelarangan menyewakan lahan pertanian dengan harga sewa tertentu yang berupa ajrun, ya, ataupun dengan nilai dari bagi hasil panennya misalnya, ya, atau bagi hasil sebagian tanamannya yang disebut dengan halzun. Itu semua dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan mujaroah, ya, atau mukhabarah. Ini adalah pertanian. Apa beda pertanian dan perkebunan? Pertanian itu berarti tanamannya itu tidak memiliki pokok. Itu satu. Yang kedua, pertanian itu adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan satu kali panen. Sehingga langsung harus dicabut beserta pohon-pohonnya. Padi misalnya, kalau dia sudah panen ya harus dicabut semuanya baru ditanam kembali. Nah, itu namanya pertanian. Ya, tidak memiliki pokok, hasil panennya sekali jadi harus ditanam ulang. Itu pertanian namanya. Mujaroah. Dalam Islam disebut dengan mujaroah atau mukhabarah. Sedangkan perkebunan itu adalah tanaman-tanamannya berupa sajar. Ya, berupa sajar. Sajar itu adalah pohon-pohon yang memiliki pokok-pokok yang menghasilkan buah. Nah, dia kalau panen ya cuma buahnya saja yang dipetik. Tidak usah memotong pohonnya. Gitu. Nah, itu namanya adalah perkebunan. Tapi kalau kemudian harus mencabut dengan tanamannya itu namanya pertanian. Nah, jadi kalau perkebunan itu berarti hasilnya, hasil buah-buahannya itulah yang kemudian diambil. Ya, bisa buah, bisa juga daun-daunan yang memang daun-daunannya itu berharga. Atau bunganya yang berharga, mawar, melati misalnya, ya. Kalau sudah kita petik, dia kan akan muncul lagi nanti mawar itu. Melati juga begitu. Kita bisa manfaatkan, kita bisa jual bunganya. Jadi bisa buah, bisa bunga, bisa daun yang bermanfaat. Ya. Itu beda pertanian dan perkebunan. Ya. Kemudian Imam Abu Daud meriwayatkan, masih membahas tentang larangan penyewaan. Ya, dari Rafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man kanat lahu ardun falyajra'ha au falyujri'ha akhahu wala yukarriha bi sulusin wala bi rubu'in wala bi ta'amin musamma. Ya. Jadi siapa saja yang memiliki lahan pertanian maka yajra'ha, maka dia tanami, ya, atau falyujri'ha, ya, dia menanaminya, atau falyujri'ha akhahu, dia serahkan kepada saudaranya, ya, orang lain maksudnya, untuk menanaminya. Kemudian dilarang wala yukarriha bisulusin, janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga, wala birubuin, dengan seperempat, ya, wala bi ta'amin musamma, atau dengan to'am, makanan tertentu misalnya. Sekarung gandum, ya, itu juga tidak boleh. Nah, ini adalah larangan penyewaan lahan, baik dengan upah tertentu ataupun dengan hasil, mau sepertiga, seperempat, atau bilangan tertentu yang lainnya, maka itu tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis lain yang mempertegas ini adalah riwayat An-Nasa'i, nah Rasulullah SAW an kira'il ard. Ya, Rasulullah telah melarang menyewakan tanah. Kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu kami menyewakan dengan bibit. Bagaimana kalau dengan bibit saja? Beliau menjawab, tidak boleh. Seorang sahabat bertanya lagi, kami sewakan dengan jerami. Beliau menjawab, tetap tidak boleh. Nah, kemudian bertanya lagi, kami sewakan dengan sesuatu yang ada di atas rabi. Ya, rupanya di tanah itu ada danau, di danau itu ada tumbuh. Ya, maka yang ada di dalam rabi itu, ya itulah nanti yang akan menjadi nilai sewanya. Rasul mengatakan tetap tidak boleh. Dan disambung, tanami saja tanah tersebut atau kamu berikan kepada saudaramu. Pengulangan-pengulangan inilah yang menjadi korinah. Ya, pengulangan-pengulangan Rasul ya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, dengan penyebutan yang berbagai macam bentuk sewa, entah itu dengan nilai tertentu, dengan bagi hasil tertentu, semuanya dilarang oleh Rasulullah. Inilah yang kemudian menjadi korinah penegasan bahwasanya penyewaan tanah untuk pertanian dan perkebunan itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Pengecualian dari keharaman itu hanya ada pada musakoh perkebunan. Ya. Saya sudah jelaskan tentang perkebunan. Jadi yang disebut dengan musakoh itu adalah seorang pemilik pohon, pepohonan, ya sajar, itu menyerahkan tanamannya kepada orang lain agar orang lain tersebut menyiraminya, merawatnya, atau melakukan aktivitas lain yang dibutuhkan atas pepohonan itu dengan kompensasi sebagian dari hasil panen. Ini berbeda dengan mujaraah, yaitu dari menanami, ya, membiayai penanaman dan seterusnya. Sedangkan si pemilik tanah itu hanya bermodal tanah, orang lain kemudian modal bibit, menanami, memelihara dan seterusnya, itu namanya mujaraah. Ya, itu yang dilarang tadi. Yang diperbolehkan adalah kebunnya sudah ada, pepohonannya sudah ada, ya. Jadi pohon itu sudah ada, sudah kelihatan besarnya dan akan menghasilkan. Ya. Kemudian itu diserahkan kepada orang lain untuk mengurusinya, itu yang disebut dengan musakoh. Bukan tanah kosong yang kemudian dikasih bibit, ini bibitnya kamu tanami ya, nanti kita bagi hasil. Nah itu yang disebut dengan mujaraah, ya, atau mukhabarah. Beda muzaraah dan mukhabarah itu hanya pada masalah kepemilikan bibit. Muzaraah itu datang dari pengelola bibitnya, sedangkan ini menurut Imam Syafi'i ya, muzaraah itu datang dari pengelola bibitnya, sedangkan mukhabarah itu adalah bibitnya dari si pemilik tanah. Dua-duanya sama, dilarang. Nah, musakoh itu berbeda. Musakoh itu pohonnya sudah ada, kebunnya sudah ada. Tapi karena kita tidak bisa merawat sendiri, maka kita serahkan perawatan itu kepada orang lain. Orang lain itu kemudian merawatnya, ya, mengambil berbagai aktivitas untuk perawatannya, kemudian dia memperoleh bagi hasil dari panen kebun itu. Nah, itulah yang disebut dengan musakoh. Nah, bagi hasil dalam praktek musakoh terhadap perkebunan ini yang hukumnya boleh jaiz. Dalil-dalil kebolehannya adalah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya itu adalah dari Ibnu Umar yang meriwayatkan amala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahlal Khaybar bisatri may yakhruju minha min thamarin au zar'in. Ya. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan separuh dari hasilnya berupa samar, buah, dan zar'un, ya, hasil pertaniannya. Ya. Jadi Khaybar itu ketika telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, dia memiliki kebun-kebun kurma, ya, kebun-kebun kurma, dan menghasilkan berupa buah-buah, yaitu samar tadi. Nah, karena itu adalah tanah yang ditaklukkan, jadi itu adalah milik Nabi SAW, milik kaum muslimin. Penduduknya diperbolehkan tinggal di sana, orang-orang Yahudi tetap boleh tinggal di sana, dan mereka boleh juga bekerja di sana. Dengan bagi hasil, yaitu apa? Merawat kebun-kebun kurmanya itu. Kemudian mereka menanami di sela-selanya dengan tanaman-tanaman
ya pertanian itu, maka mereka boleh bagi hasil dengan itu. Tapi pokoknya sudah ada, kebunnya sudah ada. Kalau di sela-selanya ditanami, itu bukan disebut dengan mujaroah sebagaimana yang dilarang. Ya, sehingga hasil dari samarnya pohonnya dan hasil dengan zar'unnya yang ditanami di sela-selanya itu tetap boleh dibagi hasilkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu a'ata Khaybar al-Yahuda ala ayyamaluha wa yajra'uha walahum satru ma yakhruju minha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan tanah Khaybar ya kepada orang Yahudi agar mereka menggarapnya dan menanaminya serta untuk mereka separuh dari hasilnya. Ya. Nah ini adalah musaqah. Yang dimaksud dengan tanah Khaybar di sini adalah tanah yang memang sudah ada pepohonan di atasnya. Itu pepohonan kurma yang memang banyak di Khaybar. Ya. Dalam hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahlal Khaybar bisyatri ma yakhruju min nakhli wa sajar. Nabi pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan separuh dari hasil kurma dan sajar. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan tentang musaqah ya, di lahan perkebunan, ya, bukan lahan pertanian. Musaqah dalam pertanian juga tidak boleh. Yang boleh hanya dalam perkebunan. Makanya tadi dibedakan pengertian antara pertanian dan perkebunan. Ya. Perkebunan itu sajar, ya was sajar. Nah, itu adalah tentang pemanfaatan larangan sewa dan kebolehan bagi hasil dalam musaqah. Kemudian tanah itu kadang-kadang ya begitu ya, kalau sudah kebanyakan tanah nggak dikelola, ya, atau tidak sempat mengelolanya. Nah, kalau dalam Islam nanti hati-hati bahwa kalau tanah itu tidak dikelola akan bisa mengakibatkan hilangnya kepemilikan atas tanah. Ya. Abu Yusuf di dalam Al-Kharaj menuturkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, ya, man ahya ardon maitatan fahiyalahu walaisa li muhtajirin haqqun ba'da salasa sinin. Nah, ini menjadi catatan. Walaisa li muhtajirin haqqun ba'da salasa sinin. Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya. Dan orang yang memagari, ya, muhtajir tadi, ya, tidak memiliki hak setelah 3 tahun kalau tidak dikelola. Jadi Umar bin Khattab itu pernah mengambil tanah dari Bilal, ya, tanah yang diberikan Rasul kepada Bilal. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Bilal, mana yang bisa dia garap, mana yang tidak bisa dia garap, gitu. Maka yang tidak bisa dia garap akan diambil oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian diriwayatkan seperti itu tadi ya. Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Umar itu didengar, yaitu mengambil tanah Bilal. Bilal itu diambil sebagian tanahnya karena memang tidak bisa dikelola. Ya. Dan itu didengar dan diketahui oleh para sahabat. Ya, mereka diam atas hal yang demikian, karenanya itu adalah ijma' sahabat. Nah, kita tahu ijma' sahabat itu adalah salah satu dalil. Ya, dalil itu kan ada 4, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma' sahabat, ada qiyas. Itu dalil. Ya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu dalil, ya, yaitu berupa ijma' sahabat, bahwa tanah yang ditelantarkan 3 tahun berturut-turut, maka hilang kepemilikan, ya, dari pemiliknya. Itu kalau tanahnya tidak digarap, tidak dikelola. Berlaku untuk tanah yang dihidupkan dari Ihyaul Mawad atau yang diperoleh dengan cara legal, misalnya tadi dari hibah, dari jual beli, ya, dan seterusnya, maka semuanya kalau tidak dikelola selama 3 tahun berturut-turut, maka akan hilang kepemilikan tanah tersebut dari mereka. Nah, inilah beberapa hukum ya terkait dengan pemanfaatan dari tanah, ya, dan juga bagaimana kemudian hukum-hukum pertanahan di dalam Islam. Ya. Jadi tanah yang ditelantarkan itu, ya,
akan diambil oleh khalifah atau imam, nah tanah itu akan diberikan kepada rakyat yang membutuhkan tanah, yang mau menggarapnya, ya, sesuai dengan istihad dan pendapat dari khalifah. Nah, ini ketentuannya nanti adalah negara. Kenapa perlu negara? Ya supaya tidak terjadi perselisihan di antara para pemilik tanah. Ya, oleh karena itu harus negara yang menengahi. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Ya, perintah imam itu akan menghilangkan perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Akil. Tafadhol. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kasiron kepada Ustadz atas penyampaian materinya, dan alhamdulillah di kolom chat saya sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dengan menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat atau secara langsung ya. Namun pada layar sudah bisa dilihat ya, Bapak Mujito raise hand ya. Assalamualaikum Bapak. Pak Mujito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin mengajukan pertanyaan ya Pak? Insya Allah ya. Oh ya, silakan Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fauzan. Semoga tetap sehat. Amin. Dan banjir semoga segera berlalu. Ya, alhamdulillah. Amin. Ustadz, ini menarik berkaitan dengan kepemilikan tanah. Saya kalau mohon maaf ini tadi karena nggak nyiapkan kertas, jadi saya ingatnya. Tapi padahal banyak hal-hal yang harus kita kaji sama-sama. Yang terakhir tadi, saya punya kebun. Kebun itu memang ya seharusnya kalau saya menyimak ini termasuk tanah mati ini. Terus saya mencari orang untuk mengelola. Jadi di situ ada kebun, ya ada status kebun dan ada status pertanian. Nah, kalau apa yang disampaikan Ustaz tadi, insya Allah paham. Kalau kebun sih masih bisa dinikmatin, asal nanti akadnya gimana. Kalau misalkan akad awalnya saya sampaikan, Bapak ini silahkan dikelola tanah ini untuk tanaman pertanian, silahkan dikelola. Terus yang tanaman kebun saya titipkan untuk merawat, nanti silahkan atau kita nikmati sama-sama. Yang saya tanyakan tadi, untuk pertanian tadi kan kita tidak boleh bagi hasil, apalagi justru kita mematok ya. Yang saya tanyakan gini, andaikan dari hasil pertanian kita tidak punya akad, tidak punya ikatan apapun, terus andaikan si penanam ini nanti hasilnya melimpah, tiba-tiba ngirimin hasil itu ke rumah. Ya, saya tidak minta, ya, tapi pasti ini kan berkait dengan asas manfaatnya. Jadi secara hati orang ini manakala merasa ditolong, terus dia akan memberi. Tapi lagi-lagi ini saya sudah terusik bahwa ini karena dia ngasih ini karena asas manfaat dari itu. Jadi yang saya mohon, apakah saya bisa menerima pemberian hasil pertanian itu? Dan kalau yang perkebunan tadi kan sudah jelas, insya Allah saya paham. Namun demikian kalau ada penekanan lagi, mohon penjelasannya. Saya tadi melihat ada status tanah, ya, ada tanah hasil peperangan didapat, ya, ada usroh daun apa tadi
Nah itu saya wah berarti kalau pemahaman saya dangkal bahwa Islam ini sama orang-orang non-Islam itu selalu dicap sebagai kelompok invasif ya. Jadi merampas, memanukan seperti itu. Tapi sebenarnya ini kan apapun yang dilakukan itu berdasarkan hukum Allah ya, yang seharusnya memang kita jalani walaupun secara kasab kalau sudah ini ada negeri yang non Muslim, saya nggak nyebut yang lebih lagi non Muslim dan kita ajak damai, kita ajak menjadi Muslim tidak mau, kita perangin, maka semua itu haknya adalah beralih kepada Muslim. Nah ini saya juga, wah ini kalau gitu berarti penganggapan mereka itu betul bahwa Islam itu adalah agama invasif gitu. Mohon pencerahannya, Tat. Terima kasih. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya ingin tanggapi terkait dengan apakah Islam itu agama invasif ya. Jadi kita harus mendudukan dulu secara filosofis terkait dengan futuhat. Ya, futuhat itu kan artinya adalah pembebasan, bukan penaklukan. Kalau yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam ketika dia menguasai suatu negara lewat peperangan, yang ada itu penjajahan tanpa kebebasan. Sebagaimana yang terjadi ketika Eropa Barat dan Amerika Serikat gitu ya melakukan penjajahan di negeri-negeri termasuk di Indonesia ya, Eropa ya, Belanda gitu ya, Inggris kan, kemudian mereka kerat-kerat mereka bagi-bagi apa yang mereka kuasai ya. Ditaruhlah kemudian pemimpin-pemimpin yang terus tunduk kepada mereka. Nah, sungguhnya di dalam Islam itu kan diberikan pilihan ya. Masuk secara damai. Masuk secara damai itu adalah membiarkan penduduknya itu disampaikan Islam kepada mereka, didakwahi tanpa dihalang-halangi oleh pemimpinnya agar mereka bisa mengenal Islam. Nanti kan tinggal penduduknya yang akan memilih ya, apakah mau diterapkan Islam ataukah tidak. Apakah pemimpinnya juga mau didakwahi atau tidak. Ini kan masalahnya itu. Nah, ketika kemudian dakwah itu dihalangi dengan kekuatan, maka harus dibuka dengan kekuatan. Jadi ketika dia menghalang-halangi rakyatnya yang menginginkan memperoleh Islam, ya, memperoleh informasi tentang Islam, dakwah itu bisa masuk. Dihalang-halangi dengan kekuatan, maka dibukalah dengan kekuatan. Maka akan dilihat penyebabnya dulu. Sebelum terjadi perang itu kan akan dilihat penyebab perangnya itu. Ya. Nah, karena kita tadi tidak membahas hukum-hukum tentang jihad, ya, hukum-hukum tentang jihad, maka saya hanya menyampaikan secara umum seperti itu. Ya, bahwa ketika dia masuk dengan damai, seperti Indonesia lah, Nusantara, ya, itu ketika didatangi oleh pendakwah-pendakwah, raja-rajanya tidak menghalangi, silakan saja disampaikan tentang Islam. Bahkan raja-rajanya didakwahi juga kan, akhirnya masuk Islam, ya, sebagian besar. Ya. Kemudian sehingga tanah-tanah di Nusantara itu berubah menjadi tanah usriyah, tidak ada penaklukan secara kekuatan, tidak ada datang pasukan kemudian menaklukkan wilayah-wilayah Indonesia, kan tidak ada. Yang ada adalah bantuan dari Turki Utsmani mengusir penjajah ya dari Eropa. Itu yang terjadi gitu. Kenapa? Karena ini memang wilayah dari daulah yang sudah masuk ke dalam daulah melalui proses damai. Ya, maka Khalifah Utsmaniyah yang terakhir saat itu menganggap bahwa Nusantara itu adalah bagian dari kekhilafahan. Ya, dengan tanah usriyahnya gitu. Tapi kalau negeri-negeri yang kemudian menghalangi dengan jalan kekuatan, maka futuhat itu dengan pembebasan. Nah, setelah itu, maka tanah itu
Ya, hanya rokobahnya saja yang kemudian menjadi milik daulah. Sedangkan manfaatnya itu masih bisa dilakukan oleh rakyat yang tinggal di situ. Ya, itu tadi pembahasannya tentang masalah rokobah dan manfaat ya. Jadi setiap negara ideologis itu pasti melakukan penyebarluasan ideologinya. Ya, tidak hanya Islam, ya, termasuk juga ideologi kapitalis dan sosialis. Ya, bagaimana mereka menyebarkan apa istilahnya dinnya ya, sistem hidupnya itu kepada seluruh bangsa. Nah, hanya saja kalau Islam menyejahterakan penduduknya ya, yang sudah memeluk masuk ke dalam daulah, sedangkan yang terjadi pada kapitalis dan sosialis itu adalah eksploitasi, penjajahan. Kita sudah bisa merasakan ya, kita ini kan mantan jajahan dari Belanda. Apakah kita makmur? Tidak. Sampai sekarang kita tahu kondisi kita seperti apa. Mungkin itu tanggapan singkat terkait dengan futuhat ya, tentang futuhat. Nah, pertanyaannya Pak Mujito tadi terkait dengan kepemilikan terhadap lahan pertanian dan juga perkebunan. Untuk perkebunan, kalau memang sudah ada sajarnya, ada pepohonannya, maka silakan saja kalau mau dikerjasamakan dengan bagi hasil boleh. Karena sudah ada pepohonannya yang menghasilkan, misalnya punya kebun rambutan, punya kebun durian misalnya begitu ya. Kemudian orang datang, dah kamu silakan rawat kebun saya gitu. Nanti kita bagi hasil. Itu diakatkan silakan boleh, karena itu namanya musaqah tadi. Sedangkan untuk pertanian itu tadi kan hadisnya tidak boleh disewakan dengan harga tertentu, tidak boleh dibagi hasilkan. Kalau memang tidak bisa menggarap, biarkanlah saudaramu menggarapnya. Ya, digarap oleh saudaranya. Artinya ya supaya tanah itu tetap bermanfaat gitu. Nah, ketika saudaranya itu memanfaatkan tanah itu dan menghasilkan, tidak ada perjanjian apa-apa dengan dia, kemudian dia datang membawa hasilnya, ya, sebagian hasilnya, ya, tanda terima kasih kah apa namanya gitu ya. Nah, itu diberikan kepada kita, boleh nggak kita menerima? Boleh, tidak ada larangan. Karena kan yang dilarang itu akadnya, akad bagi hasilnya, akad sewanya. Sedangkan kalau secara sukarela dia memberikan, itu boleh. Tidak bisa dihukumi dengan, oh ini seperti meminjami kemudian mengambil manfaat dari pinjaman. Tidak bisa didalili dengan itu. Ya. Kenapa tidak bisa didalili dengan itu? Karena tanah itu bukan barang misliat. Sedangkan kullu qardin dzara manfaah, qard itu untuk barang-barang misliat. Sedangkan tanah itu adalah barang kimiat. Nah, itu bedanya. Sehingga tidak bisa dihukumi dengan hukum qard. Oh, ini seperti meminjami kemudian memperoleh hasil dari pinjaman, bukan. Ya, karena dia memang bukan qard. Ya, bukan pinjaman. Ya, ini hanya silakan dimanfaatkan, ya. Dia kemudian memperoleh hasil dan dia berikan kepada kita. Asal tidak ada kesepakatan, maka hasilnya boleh saja kita terima. Gitu. Berapapun yang dia berikan, gitu kan, kita boleh menerimanya. Jadi tidak masalah. Kemudian kalau ada saudara kita, saudara kandung ataupun bukan, saudara seiman, gitu ya, yang kemudian memanfaatkan tanah itu, dia menghasilkan dari tanah itu, kemudian memberikannya kepada kita. Tanah itu tetap milik kita, suatu saat bisa kita ambil. Selama dia masih memanfaatkan, masih kita pinjami, dalam artian ariyah ya, meminjami tanah, bukan dalam artian qard. Makanya istilah-istilah di dalam bahasa Arab itu ya punya definisi ya, sehingga tidak bisa dipadankan dengan terjemahnya. Misalnya qard dengan ariyah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pinjaman. Pinjaman. Nah, padahal dua-duanya memiliki hukum fikih yang berbeda. Ya, kalau qard itu berarti meminjamkan barang-barang misliat yang bisa digunakan bahkan dihabiskan untuk diganti dengan barang yang serupa. Ya, yang misliat, yang semisal. Misalnya meminjamkan uang 100.000 dipakai, dibelanjakan sampai habis, tapi kemudian dikembalikan 100.000 juga, itu misliat namanya. Barang-barang yang semisal. Pinjam beras 1 kilo, dikembalikan beras 1 kilo, itu namanya barang misliat. Tapi kalau tanah bukan barang misliat.
pinjam tanah kemudian saya habiskan, gimana cara menghabiskan tanah itu? Unsurnya Unsurnya kalau sudah dipakai. ya itu bisa dikembalikan kan, unsur tanah itu yang bisa dikembalikan. Tapi yang dimaksud itu adalah kita menjadikan itu hak milik kita, kemudian kita ganti dengan tanah yang lain. Kan begitu tuh. Konsep qard itu adalah kita memanfaatkan sesuatu menjadi milik kita, kemudian kita ganti dengan milik kita yang lain, ya dalam bentuk yang semisal. Gitu. Tapi kan kalau tanah tidak bisa kan? Yeah. Tidak akan bisa kita mengganti tanah, sebagaimana kita tidak akan bisa menemukan unta yang sama. Rasul pernah minjam unta, ya kemudian Rasul mengembalikan dengan unta yang lebih baik, karena unta itu bukan barang misliat. Tapi unta itu adalah barang kimia, ya, bukan barang misliat. Tidak bisa disamakan, gitu ya, antara qard dengan ariyah. Gitu. Nah, jadi kalau kita meminjamkan tanah, itu tetap tanah kita, hasilnya kemudian dimanfaatkan. Jadi boleh saja kemudian menerima dari hasil yang diberikan. Demikian, tidak termasuk dalam pembahasan qard, ya, qard yang mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Bisa Bapak sedikit Ustadz. tambah tanda. Silakan Ustaz. Silakan Bapak. Sedikit. Ya. Itu tadi yang penting pemanfaatan pertanian asal tidak ada akad ya. Kalau saya bilang ya terserah nanti kalau ada hasil panen mau dikasih terserah, enggak terserah, itu enggak boleh ya justru kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kalau kan namanya bukan akad, ya bukan suatu yang diperjanjikan, maksudnya ditetapkan. Kalau akad itu kan ada penetapan. Ada penetapan, ada ijab kabul. Yang namanya akad itu kan ada ijab kabul. Nanti ya terserah aja, pokoknya berapa aja yang penting kasihlah gitu. Itu akad itu. Berapa aja lah yang penting ngasih ya gitu. Enggak ada boleh kata-kata yang penting itu enggak boleh ya, kata-kata yang penting. Karena itu jadi akad. Ya. Karena itu kan ijab ya, penawaran ya, penawaran kemudian dikabul. Oke deh, pokoknya nanti ada aja buat Bapak. Nah, itu akad itu. Masya Allah, itu akad ya sudah ya. Iya. Jadi makanya tadi saya bilang, andaikan ya udahlah nanti aja dipakai aja, mudah-mudahan ada rezeki di situ. Kalau mau kasih saya ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu enggak boleh ya tadi ya? Itu enggak ada akad. Kan enggak ada tuh, karena boleh aja ya. Boleh aja. Tapi kan sudah kita nyatakan. Tapi kan sudah kita hanya menyatakan pinjamannya saja, pinjaman terhadap tanah. Hasilnya kan tidak. Dia bisa ngasih, dia bisa enggak. Itu kan berarti enggak ada akad. Oh, gitu ya. Enggak mengikat ya. Ya, tidak mengikat. Karena akad itu kan dia mengikat. Ya, baik. Syukron khairan. Ya, terima kasih Bapak Mujito dari Samarinda. Ya, selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan pertama ini Ustaz yang sudah masuk di kolom chat dari Bapak Makbul Rustam. Assalamualaikum Ustadz. Apakah larangan penyewaan tanah untuk pertanian atau perkebunan dalam hadis tersebut khusus pada pertanian atau perkebunan yang tumbuh pada tanah tersebut saja? Apakah juga berlaku untuk penyewaan yang akan dibuat perkebunan dengan sistem hidroponik yang tidak melekat atau tumbuh langsung pada tanah tersebut? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, ini jadi pembahasan yang memang menarik. Ya, kalau kita menggali dari dalil-dalil tadi, yang dimaksud itu adalah mujaroah itu memang tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh tanah, yang mengambil unsur hara dari tanah itu. Nah, itu yang disebut dengan pertanian yang kemudian terdapat larangannya. Sedangkan kalau dia tidak dari atas tanahnya itu sama dengan menyewakan tanah ya untuk dibangun di atasnya sesuatu. Nah, kalau menyewakan tanah untuk dibangun di atasnya sesuatu, ya bukan tumbuh-tumbuhan, bukan ditanamin biji-bijian, ya, benih-benih gitu ya, ke tanahnya itu, maka itu boleh. Karena itu namanya penyewaan biasa, sewa tanah ya untuk pemanfaatan di
dibangun di atasnya bangunan. Kalau di bangunan itu kemudian ditanami dengan model hidroponik ya dan seterusnya yang tidak kemudian ditanam ke tanahnya, maka itu tidak termasuk dengan mujara'ah. Tidak termasuk dalam pengertian mujara'ah yang dimaksud. Nah, dengan hukum sewa, ya, hukum sewa tanah, menyewakan tanah. Jadi boleh Kalau disewa begitu. ya, dia boleh menyewa tanah itu. Jadi menyewa tanah itu hukumnya, larangannya itu hanya pada mujara'ah. Ya, yaitu untuk ditanami pertanian. Ya. Sedangkan untuk kemudian menyewa tanah untuk dibangun di atasnya sesuatu, ya, baik itu kemudian digunakan untuk tempat tinggal, digunakan untuk perikanan, atau digunakan dengan hidroponik tadi, ya, itu boleh saja. Karena bukan mujara'ah yang dimaksud oleh hadis-hadis tadi. Kan larangan itu kan berlaku untuk mengecualikan dari keumuman kebolehan pemanfaatan terhadap hak milik. Ya. Jadi hukum istisna itu hanya berlaku pada larangan tertentu. Sedangkan hal-hal di luar larangan itu tidak bisa kemudian menggunakan dalil itu. Ya. Oleh karena itu ketika disewakan, ya, tanahnya, maka nilai sewanya wajib jelas. Tidak bisa dengan bagi hasil dari hidroponik. Karena bagi hasil dari hidroponik itu tidak jelas atau goror, spekulatif. Ya, bisa menghasilkan, bisa tidak. Nah, kalau ingin menyewakan, maka hanya dengan biaya sewa tanah. Jadi hukumnya mengikuti hukum ijarah, ijaratul a'yan. Hukum tentang menyewakan benda. Yang kita sewakan adalah tanahnya. Ya, tanah yang kemudian dibangun di atasnya sesuatu. Nah, kalau dibangun di atasnya sesuatu, kemudian kita bercocok tanam menggunakan hidroponik, ya, atau kita menyewa tanah untuk membangun rumah jamur. Pernah rumah jamur? Pernah tahu? Namanya kumbung, ya. Nah, itu kan ada baklok untuk jamur itu, ada media tumbuh yang sama sekali tidak mengganggu kondisi tanah, karena dia ditaruh di rak-rak begitu kan. Nah, kemudian jamur itu tumbuh di baklok itu. Nah, hukumnya itu adalah hukum menyewa tanah saja untuk dibangun di atasnya bangunan. Nah, bangunan itu kita mau manfaatkan buat apa saja ya terserah kita. Ya, selama izin sewanya adalah membangun sesuatu di atas. Nah, kita mau tempati ya sebagai tempat tanaman kita, ya, dengan pot-pot misalnya. Ya, itu boleh saja karena itu tidak memanfaatkan tanahnya, bukan bercocok tanam di atas tanah. Demikian Allah. Ya, alhamdulillah cukup jelas ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ahidifa Faradis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustadz, kalau terkait musakoh, untuk mewujudkan akad musakoh ini berarti harus ditanam serta dirawat sendiri dulu hingga tanaman atau pohon itu membesar ya sebelum diserahkan perawatannya kepada orang lain ya. Ini langsung saja Ustadz yang kedua. Kalau akad musakoh ini bisa pada tanaman selain perkebunan enggak? Misalnya pertanian. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa musakoh ini itu adalah bekerja sama atas kebun yang sudah ada, bukan kebun yang kosong, tapi tanaman-tanamannya sudah ada. Gitu. Nah, tanaman-tanaman sudah ada itu bisa karena kita sudah tanami sendiri sehingga dia sudah tumbuh, ya, sudah terlihat akan siap menghasilkan, kemudian kita serahkan untuk dikelola, untuk dijaga dan seterusnya. Atau kita beli kebun yang sudah jadi. Setelah itu kita serahkan ke orang lain untuk mengelolanya. Itu juga bisa. Intinya adalah tanamannya itu harus sudah ada. Ya, tanaman yang memang berwujud pokok-pokok pohon yang disebut dengan sajar itu.
Ya, pokok-pokok pohon yang sudah siap kelihatan akan menghasilkan sesuatu. Tidak boleh juga pada tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat. Hasilnya tidak dibutuhkan. Itu juga tidak boleh. Nah, kalau misalnya karet, ya karet ini kan tidak, buahnya tidak dimanfaatkan, tapi yang dimanfaatkan kan adalah getahnya. Nah, getahnya itu kan selalu menghasilkan, itu boleh dengan musakoh. Ya. Karena entah dia daunnya, entah dia buahnya, ya, entah bunganya atau apapun dari pohon itu yang tidak menghabiskan pohonnya ketika dipanen hasilnya, maka itu disebut dengan perkebunan. Ya, maka bisa musakoh dilakukan atas itu. Gitu. Ya, sedangkan pertanian tidak boleh musakoh. Pertanian yang disebut dengan muzaroah itu terkait dengan larangan yang sebelumnya, yaitu penyewaan lahan pertanian. Ya, meskipun sudah ada, kita sudah nanam padi, padinya sudah ada, kemudian kita nyuruh orang lain untuk merawatnya, gitu. Nah, itu tidak boleh dengan cara bagi hasil. Kalau mau ada orang lain itu kita upah di ujroh. Di upah itu misalnya ya kamu rawat tanaman saya ini sampai panen, nanti kamu saya kasih sekarung beras misalnya. Upahnya sekarung beras misalkan gitu ya, atau 2 karung beras, terserah. Yang jelas upahnya itu harus maklum, harus jelas. Ya. Nah, panennya bagus atau tidak bagus, ya kita tetap harus ngasih sekarung beras. Gitu. Ya, tidak boleh kemudian karena panennya kurang bagus kamu ya nggak jadi dikasih sekarung beras, itu nggak boleh. Ya, karena namanya upah itu harus jelas. Selama dia mengerjakan sesuai dengan yang dijanjikan jasanya, maka harus dibayar. Karena panen itu kan sangat terpengaruh oleh banyak faktor, ya, faktor cuaca, tiba-tiba banjir, tiba-tiba ini kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi gagal panen bisa. Nah, maka gaji atau upah itu tetap harus diberikan. Jadi bisa saja kemudian minta orang menanami, kita upah dia untuk menanami, ya, kemudian setelah tumbuh jadi pohon yang siap ini kemudian kita panggil lagi untuk kemudian merawat, gitu, dengan musakoh, orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Tapi kalau tanah pertanian tidak boleh. Maksudnya tanaman-tanaman pertanian itu tidak boleh. Musakoh hanya pada perkebunan saja. Demikian. Ya, baik, syukur Ustaz. Ini mungkin ada hikmahnya Ustaz ya. Kalau saudara kita di Malaysia itu mengatakan pohon itu adalah pokok gitu ya. Kalau pokok mungkin tanda bisa dimusakoh Pak. Ya baik, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pugu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah di negara Islam nanti ada sertifikat hak milik tanah berkaitan dengan kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat, termasuk juga lahan yang mati yang dimanfaatkan masyarakat? Syukron. Ya, jadi SHM itu kan administratif, teknik, ya, teknis administratif dalam mencatat kepemilikan agar tidak terjadi perselisihan. Ya, jadi hukumnya sangat bergantung pada faktanya nanti. Karena hukum-hukum yang bersifat teknis itu kan bisa berubah tergantung dengan fakta yang terjadi. Ya. Nah, bisa saja pencatatan itu dengan surat tertentu yang dimiliki oleh rakyat, yang surat itu bisa dipindahkan kepada orang lain, ya, dengan SHM misalnya namanya atau apapun lah, ya, surat tanda kepemilikan misalnya, ya, terserah saja namanya apa, hanya saja itu membuktikan bahwa tanah itu dimiliki oleh orang itu, ya. Baik itu tanah usriyah maupun khoriziyah. Karena tanah khoriziyah tadi meskipun statusnya adalah milik negara, akan tetapi tetap pemiliknya bisa menjual manfaatnya itu kepada orang lain. Ya, nanti mungkin akan dibedakan antara surat tanda kepemilikan tanah khoriziyah dengan surat tanda kepemilikan tanah usriyah. Karena tanah usriyah itu akan selamanya menjadi tanah usriyah, tidak akan berubah. Sedangkan tanah khoriziyah tadi kan ada kemungkinan dari tanah khoriziyah yang tidak permanen itu berubah menjadi tanah usriyah. Ya.
Begitu juga yang kemudian tidak pernah berubah tanah khorijiyahnya, tetap jadi tanah khorijiyah. Jadi secara teknis bisa saja dilakukan pencatatan seperti itu. Nah, ketika kemudian tanah itu ditelantarkan selama 3 tahun, maka negara akan mengambilnya. Maka negara harus membuktikan bahwa memang ini ditelantarkan selama 3 tahun sehingga negara kemudian mengambil alih. Maka negara harus memberikan bukti. Ya, bukti bahwa orang itu telah menelantarkan. Tentu saja itu ada pengadilannya, ya. Ada pengadilannya yang akan mengadili tanah-tanah yang seperti itu. Sedangkan orang yang menelantarkan karena dituduh menelantarkan, ya, antara bukti, ya, berupa dokumen-dokumen, saksi-saksi misalnya yang diajukan oleh negara itu nanti akan dilawan dengan bukti ataupun sumpah dari mereka yang memiliki tanah. Ya, mereka boleh bersumpah bahwa mereka itu tidak menelantarkan. Ini baru 2,5 tahun kok misalnya, belum 3 tahun. Nah, ini saya ada buktinya. Ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, dia bersumpah. Gitu. Maka nanti hakim yang akan menetapkan itu akan menjadi milik yang terbebas darinya, yaitu diambil oleh negara ataukah tetap milik dia. Nah, surat tanda kepemilikan tadi itu karena sifatnya berupa hal yang teknis, maka boleh jadi ada, ya, bisa dengan cara seperti sekarang atau dengan cara yang berbeda, ya tergantung nanti bagaimana adopsi teknis yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Khilafah atau Daulah. Ya. Nanti itu jadi krusial itu memang, ya. Badan Pertanahan itu sesuatu yang krusial karena bisa memunculkan khusumat bainan nas. Ya, persengketaan di antara manusia, sehingga itu harus rapi betul, ya, pengurusannya. Jangan sampai tumpang tindih sertifikat. Seperti di sini, bisa 7 lapis itu sertifikatnya tumpang tindihnya. 7 lapis, coba bayangkan. Gimana coba? Yang ini sudah punya sertifikat, ini punya lagi, yang ini punya lagi, ya. punya. Nah, itu kalau sudah sampai saya ada malah 10 lapis nih. Nah, itu ya sampai begitu kan. Insya Allah, iya. Itu administratif yang kacau balau. Karena apa? Ya karena nggak amanah. Ya. Itu hanya karena ketidakamaнаhan atau ketidakbenaran sistemnya. Sistemnya jelek gitu. Sehingga dokumen-dokumen itu bisa jadi nggak ada. Sehingga dianggap ini masih kosong nih, nggak ada dokumen. Bisa jadi. Atau memang karena nggak amanah gitu. Sudah ada dokumen, dibuatkan lagi dokumen lain gitu. Asal sogokannya kuat. Ya. Sogokannya kuat kan jadi lagi dokumen baru. Demikian Allah a'lam. Ya, baik, syukran Ustadz. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini dari Ibu Binti Munfarida. Ya. Bukan yang dompet, bukan. Assalamualaikum Ustadz, dompet. mau bertanya. Kata enggak enak gitu. Sebentar. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Yang pertama terkait larangan sewa tanah untuk kebun atau pertanian. Bisa tolong dijelaskan alasan dan dampak larangan tersebut. Ya. Yang kedua Ustadz, terkait dengan hilangnya hak milik tanah yang tidak dimanfaatkan setelah 3 tahun, apakah hal tersebut juga berlaku untuk tanah yang kita peroleh dengan cara dibeli atau warisan? Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Apa alasan kemudian larangan terkait dengan sewa pertanian dan perkebunan? Maka alasannya adalah dalil syara yang tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi kalau ditanya alasannya dalil hukum syariat. Tapi kalau ditanya hikmah dari disyariatkannya tentu banyak hikmah yang bisa dipetik tergantung pengambilan hikmahnya gitu ya. Hikmah yang pertama misalnya ya dengan larangan penyewaan itu mengakibatkan sepemilik tanah itu berhati-hati dalam kepemilikannya. Karena ketika dia tidak bisa mengelolanya, ya, maka dia tidak bisa menguasai menjadi tuan tanah. Jadi punya banyak tanah padahal dia sendiri nggak bisa ngelola. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab gitu ya, Umar bin Khattab mengambil tanah dari Bilal, itu menunjukkan bahwa pengambilan tanah karena tidak bisa dikelola oleh Bilal karena luasnya tanah itu yang mengakibatkan
orang-orang yang tidak punya tanah jadi punya tanah. Dia memang bisa menggarap tanah, jadi bisa menggarap tanah. Sehingga produktiflah semua tanah. Gitu. Produktif dari sisi tanahnya, produktif dari sisi orangnya. Ya, kalau bicara hanya produktif dari sisi tanahnya, ya bisa saja kita anggap, ya kalau saya sewakan ke orang lain kan tetap produktif gitu. Ya. Bisa saja begitu anggapannya. Tapi kan itu hanya hikmah. Ya. Hikmah itu tidak menghalangi hukum syariat gitu. Karena hikmah itu bisa diambil dari berbagai macam segi, dari bermacam-macam sisi. Gitu. Hikmahnya bagi orang yang tidak memiliki tanah itu sangat bersyukur. Akhirnya saya punya tanah gitu. Ya, tidak selalu nyewa. Ya. Itu kan dari yang pemilik yang tidak memiliki tanah. Ya. Kemudian orang-orang itu tidak kemudian bisa memonopoli tentang tanah, menjadi tuan-tuan tanah. Kenapa? Karena kalau dia tidak bisa mengelola akan diambil oleh negara. Ya. Itu di antara hikmah. Ya, di antara hikmah kemudian pelarangan dari sewa terhadap tanah. Ya. Karena menyewakan tanah dengan sebagian hasil ya, dengan kemudian bibit dari si penyewa dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya si pemilik tanah itu kan tidak bisa mengelola, tidak sanggup untuk mengelolanya, sehingga dia menyerahkannya kepada orang lain gitu. Ya. Karena mungkin tanahnya banyak. Nah, sedangkan kalau tanahnya cuma satu, dia nggak bisa ngelola juga, ya nggak punya uang juga gitu kan, dia nggak bisa ngelola secara fisik. Ya tadi. Ya, maka dia bisa kemudian menyerahkan kepada orang lain, ya, atau kemudian dia mempekerjakan orang lain dengan upah, ya, untuk kemudian menanami di tanahnya, ya, tanpa kemudian bagi hasil. Karena dengan bagi hasil itu mengakibatkan spekulasi, ya, ada spekulasi yang memang tidak mungkin berhasil mungkin tidak gitu. Dari sisi sewa itu tidak boleh, karena sewa itu harus maklum tadi ya. Untuk secara umum, semua barang itu boleh kita sewakan secara umum. Nah, hanya khusus untuk tanah kemudian ada larangan. Sebagaimana disebutkan oleh dalil-dalil tadi. Jadi kalau ditanya alasannya apa, alasannya dalil. Jadi kalau hikmahnya apa, hikmahnya tidak terjadi monopoli terhadap tanah, tidak ada tuan-tuan tanah. Nah, jadi hampir semua orang akan produktif terhadap tanahnya. Nah, itu diantara hikmah yang terjadi ketika larangan itu ada. Wallahualam. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang Nah, ini juga kedua tadi Ustaz. sudah dijawab ya, Oh iya. bahwasanya apakah itu berlaku untuk tanah yang diperoleh dengan cara dibeli? Iya. Baik ihyaul mawat ataupun dibeli atau hibah ataupun waris, semuanya ya kalau ditelantarkan lebih dari 3 tahun maka itu menjadi tanah yang tidak bertuan. Nah, itu hukum asalnya. Nah, sekarang ini kan tidak ada negara yang mengambilnya. Karena negaranya nggak ada, daulahnya nggak ada. Yang menegakkan hukum ini kan daulah. Ya, menegakkan hukum ini daulah. Sehingga tanah-tanah yang terbengkalai itu ya masih menjadi milik pemiliknya secara syar'i. Dia kembali lagi tanah itu kemudian mengolah. Berarti secara persen tidak boleh ya mengambil alih itu Ustaz ya? Nggak boleh, karena itu harus ada negara yang kemudian menetapkan. Ya. Oleh karena itu kalau lihat temannya, kamu udah 3 tahun ya? Tanahmu sudah berapa lama? Sudah 5 tahun, wah langsung diambil tanah. Nah, ini tidak ada penegak hukumnya. Penegak hukumnya ya daulah. Waduh. Pasti perang itu kalau gitu. Kalau seperti itu kan terjadi khusumat kan. Nah, makanya itulah kenapa pentingnya ada daulah itu. Untuk menyelesaikan hukum tanah ini nggak jalan ini kalau tidak ada daulah. Ya, hukum tidak jalan. Baik, syukron Ustaz. Alhamdulillah. Ini pertanyaan satu lagi Ustaz yang paling terakhir ini Ustaz dari Bapak M. Alif Ar-Razi ya. Ya, silakan. Mohon dijawab secara singkat Ustaz. Waktu kita sudah mepet. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya yang mana intinya kita kelola perkebunan atau sajar yang mana sajarnya dibeli oleh pemilik tanah dari penyewa secara non tunai. Apa? Kita mengelola perkebunan yang tanamannya dibeli oleh pemilik tanah dari mungkin begini maksudnya pertanyaannya ya.
Misalnya Mas Sakti, ya, Mas Sakti itu adalah pemilik tanah, ya, pemilik tanah asal. Kemudian ini yang mana yang mengelola ini? Si pemilik tanahnya atau si penyewanya? Ada Pak Alifnya, boleh ngomong biar jelas nih pertanyaan. Saya bingung dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak. Ada? Ya. Ya baik. Tadi beliau Bapak, Assalamualaikum Bapak M. Alif. Tes. Ya, Afan tidak ada. Ya baik. Tidak ada respon Ustadz Afan. Mas Sakti bisa memahami pertanyaan? Saya masih tidak jelas dengan pertanyaannya, jadi tidak bisa menjawab. Iya. Mohon izin, kalau boleh saya pahami dari pertanyaan Pak Alif ya, Tat. Silakan Pak. Nggih. Sepertinya tadi kalau menganalisa dari pertanyaan itu, andaikan Pak Alif punya tanah, terus disewakan ke misalnya Mas terus nanti sewanya itu belum dikasih, tapi dicicil. Bagaimana? Apakah sudah boleh untuk menggunakan itu gitu, si penyewa? Mungkin itu. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, baik Ustadz, kalau Ustadz bisa memahami juga, saya juga bingung dengan pertanyaan beliau. Kalau tidak, saya langsung cut ya, saja. Karena yang bertanya ini tidak bisa hadir, berarti kita tunda saja untuk menjawab setelah jelas ya. Karena menjawab pertanyaan yang Ustadz belum jelas. Sakti punya saya yang terakhir tadi, Ustadz. Aduh, mohon maaf Pak. Nih. Oh iya. Ya mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaan Bapak Alif tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Ya karena waktu sudah sangat terbatas ya. Tes. Suara saya bisa terdengar jelas Ustaz? Ya. Oh, ya. Bisa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang terakhir, maka sebelum kita tutup, saya akan meminta dari Bapak Ibu untuk memberikan meminta kesan dan pesan ya selama mengikuti program kuliah informal ekonomi Islam ini. Ya, yang pertama saya mungkin persilahkan kepada Bapak Pugu dari Tangerang untuk bisa memberikan pesan dan kesannya. Ya, tafadhol Bapak Pugu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mengikuti ya kajian ini ya, artinya kita menambah pengetahuan yang luar biasa ya, yang memang tidak ada di materi-materi umum ya. Dan penyajian dari Ustadz Fauzan itu sangat ringan dan enak, jadi tenang loh gitu. Nah, tentang masalah teori dari kapitalis, sosialis itu kan sangat jelimet ya, kalau nggak paham itu akan susah untuk memahami. Tapi dengan dipahamkan ini jadi gampang untuk mencerna. Ya mudah-mudahan kalau tambahan ilmu lagi ya, insya Allah saya ingin ikut. Lebih memudahkan saya untuk menerima, mungkin belajar dengan buku-buku yang lain lebih gampang nantinya. Mudah-mudahan ilmunya barokallahu semua, Ustaz. Mudah-mudahan Allah melimpahkan semuanya kenikmatan dan rezeki.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mempersilahkan kepada Bapak Busono Adi dari Jawa Timur untuk memberikan pernyataan pesan dan kesannya, Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini ya, apa namanya? Kok pelan ya, apa ya? Ini ada koneksi saya nih, bermasalah nih. Suara saya jelas? Jelas, sekarang jelas. Mengulang suaranya, feedback nih kayak apa? Ya, alhamdulillah saya bisa ikut walaupun dimulai dari seri ke-7 dari 14 seri yang sebelumnya. Alhamdulillah ilmunya yang luar biasa, Ustaz Fauzan. Belajar ekonomi walaupun saya pusing karena background saya juga sebenarnya bukan ekonomi, tapi sedikit demi sedikit mau tidak mau ya saya harus mengikuti kaitannya dengan ekonomi. Alhamdulillah pokoknya saya selalu bisa hadir di dalam kajian-kajian ekonomi yang diselenggarakan oleh MIT ya kalau nggak salah. MIT itu mudah-mudahan di kemudian hari juga bisa menyelenggarakan kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi bisnis ya, karena sepertinya itu spesialis Ustadz Fauzan dengan buku-bukunya yang luar biasa kemarin. Saya alhamdulillah sudah nyampe juga bukunya. Gitu. Ya intinya insya Allah apa yang didapatkan dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya bagi teman-teman yang mengikuti kajian ini, dan barokallah untuk Ustadz Fauzan dan tim semuanya yang sudah menyelenggarakan. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam proses belajar mengajar ini. Mungkin begitu ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Bapak berdua ya, Bapak Pugu dan Bapak Busono Adi. Selanjutnya saya persilahkan lagi kepada Mas Rifki Botuti dari Bitung, Sulawesi Utara untuk memberikan pernyataan kesan dan pesannya terhadap kuliah ekonomi Islam kita pada 16 pertemuan belakangan ini ya. Tafadhol, Mas Rifki. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Botuti. Saya mahasiswa dari jurusan akuntansi. Jadi yang pertama mengucapkan syukur Allah kepada Ustadz Fauzan Al-Banjari yang telah mengajarkan kita di sini terkait ekonomi Islam, yang dimana pada umumnya saya belajar ekonomi Islam itu hanya terkait dengan batang-batangnya saja, buah-buahnya saja, tapi dengan mengikuti kelas ekonomi Islam ini saya bisa belajar langsung dari akarnya, sehingga saya bisa mengetahui ini ternyata problem dari ekonomi pada umumnya, baik kapitalis maupun sosialis dan ekonomi Islam. Nah, jadi pesan saya untuk semua yang ada di room ini, Bapak Ibu sekalian, harapannya
materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan Al-Banjari itu tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi itu bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu terkait dengan ekonomi ini, ekonomi Islam itu seperti apa. Jadi tugas kita untuk memberitahukan kepada orang-orang yang tidak tahu. Mungkin itu cuma pesan saya, dan pesan saya juga sehat-sehat terus Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kemudahan dalam berdakwah terkait dengan ekonomi Islam. Syukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ya, terima kasih ya Mas Rifki Baututi dari Bitung, Sulawesi Utara, jauh sekali. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pesan dan kesan yang disampaikan oleh beberapa peserta ya. Terima kasih buat Bapak Pugu, Bapak Adi, dan Mas Rifki atas pernyataan pesan dan kesannya terhadap kuliah informal ekonomi Islam kita yang setelah berjalan selama 16 pertemuan. Ya. Ini mohon maaf Ustadz, saya tadi terkejar waktu ya, mepet waktu, jadi saya lupa kalau Ustadz belum sempat memberikan closing statement Ustadz, pertanyaan penutup pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin disampaikan Ustadz ya sebagai closing statement? Ya, tafadhol Ustadz. Baik, ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun ini adalah pertemuan terakhir kita dalam 16 kali pertemuan, tapi mudah-mudahan bukan perjumpaan terakhir kita ya dalam Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syar'iyyah. Insyaallah setelah ini kita punya program juga yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah program terkait dengan soal jawab fikih muamalah yang nanti akan kita buka kelasnya. Ya, ini khusus untuk soal jawab berbagai macam problem kontemporer dalam bisnis dan ekonomi. Ya, kemudian kita akan selingi juga nanti dengan memberikan pemahaman dari kitab. Ya. Pemahaman langsung dari kitab yang akan kita angkat nanti adalah kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam dan juga kitab Al-Amwal, kitab tentang harta. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita belajar dan Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Demikian, salah hilaf saya mohon maaf atas keseluruhan dari penyampaian yang kami berikan sejak pertemuan pertama sampai dengan ke-16 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Ya, seluruh khilaf dan salah itu adalah dari kami pribadi karena fakirnya kami dalam masalah ilmu, dan apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dan diridhoi amal kita dalam melakukan aktivitas ini. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah khairan kepada Ustadz atas penyampaian ilmunya pada pagi hari ini tentang pertanahan dalam sistem ekonomi Islam, dan semoga Ustadz dan keluarga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah seluruh pertemuan dari program kuliah ekonomi Islam kita sudah kita selesaikan. Ya, kami memohon maaf sekiranya dalam penyelenggaraan kelas ini terdapat kekurangan. Kami juga mohon doa dari Bapak dan Ibu untuk keberkahan dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syar'iyyah dan Sekolah Bisnis Syariah. Semoga dari program kuliah informal ekonomi Islam ini semakin memberikan gambaran dan mempermudah dalam pengamalannya serta mendakwahkannya bagaimana sempurnanya Islam dalam mengatur dan memberikan solusi ekonomi kaum muslimin dan masyarakat sehingga memperoleh keberkahan dan kesejahteraan hidup. Ya. Akhir kata, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Mohon diri, terima kasih semuanya sahabat-sahabat, utamanya Ustadz Fauzan dan Ustadz Sakti. Mohon maaf jika salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.